Shalom saudara yang terkasih, selamat tahun baru. Nah, di momen tahun baru ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 47 sampai 68. Saya akan bacakan ayat 47 dan 48 saja. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang disuruh Tuhan melawan engkau. Nah saudara, di seluruh pasal 28 ini Musa berbicara tentang berkat dan kutuk. Berkat akan datang jika taat kepada Tuhan, dan kutuk akan datang ketika tidak taat kepada Tuhan. Nah saudara, banyak orang Kristen yang ketika membaca bagian ini langsung berpikir bahwa artinya kita harus berbuat baik nih supaya diberkati oleh Tuhan, dan kita harus menghindari melakukan yang jahat. Jangan buat jahat, nanti Tuhan akan hukum. Atau mungkin ada orang yang langsung mengaitkan kepada kehidupannya. Wah, sekarang saya divonis sakit berat nih. Atau mungkin ada orang yang sedang mengalami kebangkrutan di dalam usahanya, gangguan finansial, terus merasa bahwa wah, ini artinya Tuhan sedang mengutuk hidupnya, dan kemudian lihat kepada hidup orang lain. Hidup orang lain itu penuh dengan kekayaan, kesuksesan, hidup yang baik dan lancar, dan kita langsung berpikir bahwa ini artinya hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, apakah benar demikian adanya? Tentu saja ini satu pemikiran yang keliru saudara. Konteks orang Israel pada waktu itu adalah mereka ini orang-orang yang berdosa, tetapi mereka itu masuk dalam satu ikatan perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, yaitu Tuhan akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Nah di sini ada satu tuntutan dari Tuhan bahwa sebagai umat Tuhan, mereka itu harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu mereka taat kepada hukum-hukum yang diberikan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Berkat akan datang ketika mereka mengikuti aturan hukum Taurat itu, dan sebaliknya kutuk akan datang ketika mereka itu tidak taat. Nah ini adalah cara Tuhan mengatur bangsa Israel pada masa itu. Nah di dalam seluruh perjanjian lama akhirnya kita bisa lihat sendiri bagaimana bebalnya bangsa Israel. Awalnya mereka taat, mereka mengikuti Tuhan, kemudian mereka lupa dengan Tuhan, menyembah berhala, kemudian ada serangan dari musuh, mereka kalah. Kalah ini adalah sebagai satu konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Kemudian akhirnya bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, pola yang sama itu berlanjut terus sampai pada akhirnya kita melihat pada titik puncaknya adalah bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu mereka benar-benar mengalami kutuk karena ketidaktaatan mereka, yaitu dengan berakhirnya mereka di dalam pembuangan, diserang oleh bangsa Asyur dan bangsa Babel. Nah saudara, melihat dari sisi seperti itu, apakah artinya hari ini Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada umatnya? Kalau tidak taat, Tuhan artinya akan berikan sakit yang berat, kesulitan finansial, bisnis yang bangkrut, kita dicelakai orang. Dan sebaliknya, kalau dapatkan kekayaan, dapatkan kesuksesan, artinya kita itu diberkati Tuhan. Nah, tentu saja tidak demikian saudara. Ini juga tidak berarti bahwa Allah itu berubah pikirannya seperti itu. Yang membedakan antara orang Israel pada masa itu dengan kita pada hari ini adalah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Nah saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, kematian dan juga kebangkitannya itu telah membuka jalan kepada Allah. Manusia yang tidak mungkin taat dengan kekuatannya sendiri untuk melakukan semua hukum Taurat itu, akhirnya dimungkinkan untuk bisa taat kepada Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bahkan dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, kita sekarang adalah orang-orang merdeka yang dimampukan oleh Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri tentu saja saudara, tapi dimampukan oleh Allah untuk taat kepada Dia. Bukan lagi untuk hanya mendapatkan berkat jasmani saja, melainkan
kita sendiri sebenarnya sekarang sedang hidup di dalam berkat itu. Karena berkat yang paling besar di antara semuanya adalah Yesus itu sendiri. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukankah ini satu berkat yang paling hebat yang bisa kita terima? Roh Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, jadi saudara, hari ini kita yang sudah menerima Yesus sebenarnya telah menerima berkat yang sangat besar. Karena itu mari kita menjalani hidup kita sepanjang tahun 2025 ini, bahkan sepanjang umur hidup kita dengan menikmati dan mengecap berkat Allah itu, yaitu relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Allah, karena kita ini akhirnya yang berdosa sudah diperdamaikan dengan Allah. Jangan sampai kita juga lebih mengharapkan berkat kekayaan, berkat kesehatan, atau berkat kesuksesan lebih daripada Allah itu sendiri. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.